Halo Sobat Corong ID, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Sahabat sekalian, sudah bukan rahasia umum lagi jika Indonesia merupakan salah satu negara yang begitu menarik perhatian dunia. Akibatnya, banyak negara yang tergiur untuk menguasai Indonesia. Bisa dibilang Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, bahkan ada beberapa negara yang pernah melakukan penjajahan atau kolonialisasi demi mengeruk kekayaan itu. Jika di masa lalu, Belanda dan lain sebagainya begitu menginginkan Indonesia demi menguasai kekayaan alamnya. Walaupun era sudah berubah, nampaknya sampai kini pun alasannya sama seperti itu, apalagi posisi Indonesia sangatlah strategis, karena berada di kawasan Asia Tenggara sehingga sangat cocok untuk melakukan invasi ke negara Asia lainnya. Tentu dengan begitu, tak menutup kemungkinan jika ada beberapa negara yang mengincar Indonesia dalam diam, terutama dua negara besar yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian dunia. Sahabat sekalian, tak ada yang tahu tentang kejadian di masa depan, hal buruk atau baik yang terjadi pada negeri ini. Bisa saja jika di masa depan akan terjadi sebuah pertempuran di Indonesia dengan didalangi oleh Amerika atau China. Bayangkan jika negara besar ini menyerang kita, apa yang akan terjadi? Apakah Indonesia akan kalah begitu saja, Sob? Wah, rasanya tidak semudah itu untuk kalah. Bahkan, para pendahulu kita saja mampu mengusir penjajah di zaman dulu. Mengapa di zaman yang serba canggih serta anak bangsa yang cerdik tidak mampu melawan asing? Apalagi ada beberapa negara besar yang menyuarakan diri untuk membela Indonesia mati-matian. Nah Sob, penasaran kan, sebenarnya negara mana saja kah itu? Oke, yang pertama ada Arab Saudi. Negara dengan kekayaan melimpah ini mencontohkan sebagai negara yang sudah pasti tidak akan membiarkan Indonesia diserang. Tanda itu terjadi di masa depan. Singkatnya begini Sob, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Jika negara ini sampai kacau, maka otomatis pemasukan Arab Saudi dalam ibadah haji dan umroh akan menurun drastis kan? Realistis saja Sob, selain masalah haji, cukup banyak juga yang mengirim WNI untuk bekerja di sana sebagai TKW atau TKI. Sahabat sekalian, untuk masalah pertahanannya, Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia resmi menekan perjanjian kerjasama di bidang pertahanan. Di mana memorandum kerjasama resmi ditandatangani pada Kamis tanggal 23 Januari tahun 2014 lalu di kantor kementerian. Kesepakatan dua lembaga itu termasuk penelitian dan transfer teknologi di bidang alat utama sistem persenjataan, pelatihan pasukan khusus penanganan teror dan juga kerjasama dalam penanganan bencana. Perlu kita ketahui bersama, jika Saudi juga memiliki teknologi yang menjanjikan untuk pengembangan sistem persenjataan mutakhir. Bahkan, sekelas AS dan bala-balanya juga takut pada Arab Saudi. Oke, yang kedua adalah Rusia. Sahabat sekalian, sejak era Bung Karno hubungan baik antara Indonesia dan Rusia benar-benar terjalin dengan erat. Tak sekali dua kali Indonesia mendapatkan bantuan senjata dari negeri yang dipimpin Vladimir Putin ini. Bahkan, saat Bung Karno masih memimpin negeri ini, terakhir disambut sukacita oleh Rusia yang memang sangat mengenal Bung Karno. Saat terjadi Kisruh Irian Barat, Indonesia juga mendapatkan bantuan kapal perang dari Rusia, dengan adanya KRI Irian. Sehingga Belanda akhirnya memutuskan untuk mundur dan Irian Barat jatuh ke pangkuan Indonesia. Di masa modern, Indonesia juga banyak membeli senjata dan pesawat tempur dari Rusia. Kerjasama dalam hal keamanan dan latihan bersama juga seringkali dua negara ini laksanakan. Dengan sebab inilah Indonesia dan Rusia terjalin hubungan baik semenjak era Bung Karno. Maka dari itu, Rusia akan siap membantu Indonesia di masa depan jika terjadi hal buruk pada negeri ini. Lalu yang ketiga adalah Jepang. Jepang merupakan negara yang sangat mungkin menjadi sekutu buat Indonesia. Misalnya negara kita diserang oleh negara lain, besar kemungkinan Jepang akan mengirimkan banyak pasukannya meski di masa lalu negeri ini pernah dijajahnya. Tapi di masa sekarang, Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang erat. Secara garis besar Indonesia dan Jepang punya keterkaitan erat dalam hal ekonomi.
Banyak sekali produk asal Jepang masuk ke Indonesia, apalagi produk otomotif yang begitu didominasi oleh produk Jepang. Dalam beberapa bulan kemarin, Jepang juga sudah menghibahkan kapal patroli untuk menjaga Natuna, di tengah ramainya pemberitaan tentang kapal China yang masuk ke perairan Natuna. Selain itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu di 6 pulau terluar Indonesia termasuk Natuna. Lalu yang keempat adalah Malaysia. Sahabat sekalian, Malaysia adalah negara tetangga yang dekat dengan Indonesia. Hal itu karena sejarah panjang yang berkaitan antara satu sama lainnya. Jadi jika Indonesia diserang negara lain, Malaysia pun akan membantu Indonesia. Alasannya karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya rumpun Melayu. Jika Indonesia hancur, maka otomatis hancurlah bangsa Melayu, dan Malaysia akan terkena imbasnya. Selain itu, diketahui, Indonesia adalah salah satu negara sahabat perdagangan ekspor-impor terbesar Malaysia, dan memiliki ikatan historis yang sangat kuat. Maka sudah dipastikan jika Malaysia akan gerak cepat jika ada yang ingin menyerang Indonesia. Sahabat sekalian, inilah beberapa negara yang siap membela Indonesia jika negara lain menyerang. Tentu masih ada banyak negara yang akan membela Indonesia sampai benar-benar clear, karena sikap diplomasi Indonesia yang dikenal ramah dan terbuka, tak menutup kemungkinan bahwa ada banyak negara lain yang menganggap Indonesia sebagai sahabat. Ikatan sahabat inilah yang membuat negara lain rela membantu Indonesia. Ya, semoga saja Indonesia menjadi sekutu yang baik dalam diplomasi dengan negara-negara sejawatnya. Terlepas dari itu semua, sudah sangat jelas jika Indonesia wajib memperkuat lagi sistem pertahanan negaranya. Ingat, jangan pernah bergantung berlebihan pada negara lain. Oke, sekian dari admin. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Admin undur diri dulu, see you.